harapan besar agar seluruh administrasi daerah dapat satu meningkatkan kompetensi dan pemahaman teknis dalam mengelola arsip dinamis elektronik menggunakan aplikasi Srikandi. Dua, menyelesaikan standar kearsipan nasional mulai cara kode dari kode klasifikasi hingga jadwal retensi arsip. Tiga, siap mengimplementasikan SPB secara baik di lingkungan kerja masing-masing. Empat, mampu memberikan layanan publik yang berkualitas, cepat, serta berbasis data yang akurat. Dan lima, yang terpenting mampu menjalankan fungsi kearsipan secara bertanggung jawab, aman, dan berkelanjutan. Aplikasi Srikandi bukan hanya alat teknis, melainkan sebuah sistem yang memastikan bahwa setiap dokumen pemerintah memiliki jejak yang jelas, bersifat aman, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap tahap. Oleh sebab itu, saya mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak memandang remeh jabatan admin kearsipan, tidak menganggap arsip sebagai urusan belakang, tetapi melihatnya sebagai pilar manajemen pemerintahan modern. Arsip yang tertata adalah daerah yang tertata, dan arsip yang kuat adalah pemerintah yang kuat. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan pelatihan hari ini, saya perlu menjelaskan, menceritakan pengalaman strategis dan akal ya kalau sistem kepemerintahan. Mulai yang paling bawah. Ketika saya camat itu ada kasus besar sampai ke pengadilan. Ini tokohnya Pak Silvi. Kita berkata desa Pak, desa Lekosambi Barat. Apa yang terjadi? Pada saat itu pembangunan tercepat kantor desa permanen. Tetapi karena lemahnya arsip, tuan tanah, mengklaim masuk pengadilan. Pemerintah kalah, digusur Pak. Pakai alat berat. Kepala desa tokoh panitia menangis. Lemah arsip Pak. Penyerahan kan hanya ngomong, tapi tuan tanah mempunyai arsip yang dikeluarkan oleh pengadilan di atasnya. Kemudian sesepuhnya arsip. Karena begitu dibangun puluhan juta, sekejap digusur dengan berat. Arsip tidak kalah di pengadilan, tidak bisa buat apa. Yang kedua, kasus perbatasan Ngada Manggarai. Saya camat terlama di Indonesia, 14 tahun ya. 13 tahun 8 bulan. Itu kita sampai membuka undang-undang pembentukan Bali NTB, Undang-Undang 5869. Itu Kabupaten Ngada, di pasal Kabupaten Ngada dibentuk berdasarkan wilayah Swapraja Ngada, Swapraja Riau, Swapraja Nanggige. Makanya ketika masalah perbatasan di Buta sampai saat ini masih tegak, itu acuannya undang-undang. Batas Swapraja Riau di mana? Ketika kita buka peta, sampai kita melihat pantai Indonesia, pantai GB, Perisai, saya sendiri, kita minta Leiden, terus akan buka Belanda. Itu moyang saya berapa di samping Labogat itu silat, moyang misalnya dan misalnya. Pada tangannya, itu sampai ke Sangan Sipar, Pak, pasti. Dan ada orang-orang yang ditugaskan raja jaga turun-turunnya di situ. Kalau kita arsipnya nggak ada, Leiden itu katanya menurut Manggarai itu kota perangnya Amerika. Aduh arsip Pak, habis. Ini menjadi catatan serius untuk kita. Kita buat bupati tahun 73 kalah kita. Akhirnya pembatasnya di Bensur yang sekarang masih kacau, masih ribut. Saya terima Permendagri 55, Permendagri 44. Batas Ngada Manggarai, Permendagri 55, Permendagri 44 dan Nanggige. Saya sampai bukan pejabat dari sebulan di Batu Baru kayak Pak Sida. Saya mah besar waktu itu. Ibu mungkin tahu ya, saya sering bawa ekor pari kan, karena ekor pari waktu itu. Nah, itu kelemahan kita. Saya menceritakan betapa strategisnya arsip ini sangat penting. Tadi malam TV One di iTunes, TV One nonton, Rui Suryo dan bukan sebelah. Akibat apa? Kearsipan.